Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sedulur-sedulurku semuanya, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama mempelajari hukum-hukum Islam. Nah, di sini saya mengajak kalian semuanya membahas sesuatu yang sangat sering terjadi. Jadi permasalahan ini yang akan saya bahas ini sering terjadi di kalangan masyarakat, dan itu sesuatu yang tidak sunnah tapi dianggap sunnah. Ya, kita dalam beribadah niku harus berhati-hati. Ya, terkadang itu sesuatu yang tidak sunnah dianggap sunnah. Ya, kelihatannya baik tapi ternyata tidak baik. Nah, ini nanti ujung-ujungnya kita malah terjebak pada lingkaran bid'ah. Gitu ya. Jadi di sini ya saya sebagai warga Nahdliyin ya termasuk bermadhab 4, yaitu itu juga percaya dengan adanya bid'ah. Jadi bukan hanya orang Wahabi atau ormas-ormas yang lain, tidak, tapi di Aswaja sendiri juga mengenal yang namanya bid'ah. Cuma bid'ah ini dibagi-bagi, ada yang dolala, ada yang hasanah ya, atau madmumah. Nah, di sini di dalam kitab I'anatul Thalibin ya, kita buka halaman 242. Ini di pinggirnya ya yang kitab Fathul Mu'in. Ya, ini menjelaskan tentang adzan. Ya, ini bab adzan dan iqamah. Jadi bagi orang yang mendengarkan adzan itu kan disunahkan untuk menjawab adzan seperti adzan itu. Jadi kalau misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu jawabannya juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama seperti yang diucapkan oleh muadzin. Terus yang jadi masalah itu biasanya kalau selesai adzan dalam ucapan la ilaha illallah itu kan biasanya kan dijawab dengan la ilaha illallah. Terus yang sering saya dengar itu ditambah dengan Muhammadur Rasulullah. Dijawabannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini di dalam kitab ini ya, masalah itu di dalam kitab ini tambahan Muhammadur Rasulullah itu adalah sesuatu yang tidak sunnah. Ya, jadi menurut saya itu lebih baik ditinggalkan saja. Ya, tapi menurut kitab ini ya. Kalau mungkin menurut kitab yang lain ada, tapi ya nggak tahu. Tapi kalau menurut kitab ini itu tidak disunahkan. Jadi lebih baik ditinggal. Ini saya bacakan takbirnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusannu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qoblal
qoblal iqamati, sebelum iqamah. Alama qaulun Nawawi fi Syarhil Wasit. Ya. Jadi kesunatan membaca sholawat salam, ya, membacakan sholawat itu ketika selesai selesai adzan atau sebelum iqamah. Ya, bukan kok sebelum adzan. Ya, biasanya kalau orang-orang kuno itu sebelum adzan ditambahi sholawat. Ya, ditambahi sholawat dulu baru adzan. Nah, ini menurut Imam Nawawi itu tidak disunahkan. Ya, ini keterangannya cuma yang disunahkan itu sebelum iqamah, bukan sebelum adzan. Nah, ini wa'tamadahu Syekhuna Ibnu Ziyad, dan dibuat pegangan oleh guru kita Ibnu Ziyad. Jadi pendapat Imam Nawawi dibuat pegangan oleh guru kita Ibnu Ziyad. Wa qala amma qoblal adzan, ya, falam ara fi dzalik syai'an. Ya. Jadi kesunatan membaca sholawat sebelum adzan ini falam ara fi dzalik syai'an. Saya tidak menemukan sesuatu itu, ya. Jadi untuk dalilnya yang menyunahkan membaca sholawat sebelum adzan ini menurut Imam Nawawi dan Syekh Ibnu Ziyad itu tidak ada dalilnya. Jadi kesunatannya cuma setelah adzan atau sebelum iqamah. Tapi di sini waqala Syekh Al-Kabir Al-Bakri, ya, menurut Syekh Kabir Bakri, innaha tusannu qoblahuma. Ya. Sesungguhnya membacakan sholawat kepada Nabi juga disunahkan sebelum adzan dan juga sebelum iqamah. Nah, berarti selama ini, ya, orang-orang yang membaca sholawat sebelum adzan itu berarti mengikuti pendapat ini Syekh Kabir Al-Bakri. Ya. Tadi menurut Imam Nawawi dan Imam Ibnu Ziyad itu tidak sunnah, ya, membaca sholawat sebelum adzan. Tapi menurut Syekh Al-Kabir Al-Bakri itu tetap juga dinamakan sunnah. Ya, berarti nggak apa-apa, boleh dan sunnah. Jadi dilakukan silakan, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian wala yusannu Muhammadur Rasulullah, dan tidak disunahkan membaca Muhammadur Rasulullah ba'dahuma ing dalem sakwuse adzan wal iqamah. Ya, tidak disunahkan membaca Muhammadur Rasulullah setelah adzan dan iqamah. Ya, ini kita coba lihat sarahnya, ya, di ini qauluhu innaha ay as-shalah innaha ay sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu, dan ucapane mu'alif, qablahuma ay al-adzan wal iqamah. Nggih. Yang ini yang yang keterangan dari yang atas tadi, ya, membaca sholawat sebelum adzan. Terus yang ini yang wala yusannu iki qaulu wala yusannu Muhammadur Rasulullah ba'dahuma ayil adzan wal iqamah bi ayyakula ba'da la ilaha illallah fihi ma Muhammadur Rasulullah. Jadi
di sini keterangannya tidak disunahkan membaca Muhammadur Rasulullah setelah adzan dan iqamah. Ba'dahuma itu maksudnya ba'dal adzan wal iqamah. Bi ayakula gambare yen to ngucap sapa wong ya berkata ba'da la ilaha illallah, setelah membaca la ilaha illallah terus ditambah Muhammadur Rasulullah, ini tidak ada keterangan yang menyunahkan ya, jadi ini lebih baik ditinggal ya, lebih baik ditinggal saja daripada nanti kita ya terjebak tadi ke lingkaran bid'ah ya. Mungkin kalau misalkan ini bid'ah dolalah ya, ini termasuk dolalah atau hasanah kan belum jelas, jadi lebih baik daripada resiko ya iya nek hasanah dan nek dolalah kira kan yang repot. Tapi yang jelas di sini tidak disunahkan. Ini menurut kita Fathul Mu'in atau I'anatul Thalibin, ini lebih baik ditinggalkan saja ya. Muhammadur Rasulullah, lafadz itu setelah lafadz la ilaha illallah. Jadi misalkan muadzin membaca la ilaha illallah, itu yang adzan terakhir, terus kita langsung menjawab la ilaha illallah, itu saja, nggak usah ditambahi Muhammad Rasulullah. Terus dilanjut doa setelah adzan, yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wah niku ila akhirih. Di sini ada ya, ini Allahumma rabb hadhihi da'wah, ayat adzan wal iqamah ila akhirih. Terus Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata ya, gitu ya. Ya segini saja 10 menit permasalahan yang kita bahas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.